Jumpa lagi Sobat Nilampedia, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video tutorial kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran tes pH tanah, kemudian bagaimana cara melakukan pengetesan kesuburan tanah dengan alat yang sederhana, kemudian bagaimana tentang kesusian lahan yang cocok untuk ditanami nilam. Ini merupakan poin yang sangat penting sebelum kita melakukan penanaman nilam di kebun kita. Simak terus videonya. Di tangan saya sudah ada dua alat yang akan kita gunakan untuk melakukan uji tes pH tanah. Namun sebelum kita melakukan tes pH tanah, maka terlebih dahulu kita melakukan pengecekan pada alatnya. Salah satu standar alat yang baik yaitu yang pertama, jika jarum itu menunjukkan angka 7. Ini adalah alat rapid test yang banyak dijual juga di toko-toko pertanian. Jika alat itu menunjukkan angka 7 maka normal. Sedangkan pada alat ini tidak menunjukkan angka 7. Berarti alat ini telah mengalami kerusakan dan perlu dilakukan kalibrasi. Kemudian PT 05 ini semacam torpedo. Ini kita lihat juga kalau menunjukkan angka 7 berarti alat ini normal. Dan ternyata di sini 7 lebih. Berarti alat ini juga mengalami kerusakan dan harus diperbaiki atau dikalibrasi ulang. Untuk kalibrasinya itu sangat mudah. Kalau alat ini cukup kita buka penutupnya. Kemudian kita buka kaca pelindungnya. Kemudian di sini terdapat tempat obeng atau penyetelan atau untuk kalibrasinya. Kita putar ke kiri sampai betul-betul menunjukkan angka 7 atau angka normal. Nah, itu sudah menunjukkan angka 7. Alat ini berarti bisa digunakan untuk melakukan tes pH tanah. Sobat Nilampedia, satu hal yang perlu diperhatikan pada saat ingin melakukan tes pH tanah dengan menggunakan alat ini, maka media yang akan kita tes yaitu tanah. Jika dalam kondisi seperti ini kering, maka biasanya itu alatnya ini tidak akan berfungsi maksimal. Kita tes, kita uji. Itu tidak berubah atau masih tetap pada angka 7. Jika tanah ini dalam keadaan kering. Jadi usahakan sebelum melakukan pengukuran, pastikan tanah itu dalam keadaan lembab tetapi tidak basah, agar pengukur ini atau alat ini dapat bereaksi. Jadi kalau kita ingin melakukan pengetesan pH tanah pada musim kemarau, kalau hujan tidak ada masalah karena tanah pasti dalam keadaan lembab. Yang masalah itu adalah pada musim kemarau. Jadi caranya itu terpaksa kita harus gunakan air untuk membasahi media yang akan kita tes. Kita lakukan pembasahan. Tumpahkan saja. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita tunggu air ini meresap sekitar 4-5 menit. Setelah air meresap ke dalam tanah, maka kita bisa menancapkan alat ini atau PT05 ini ke media yang sudah kita siapkan. Kita akan lihat apakah ada perubahan pH tanah atau tidak. Kita tunggu beberapa saat sampai betul-betul jarum itu tidak bergerak lagi. Sobat Nilampedia, kita perhatikan jarumnya sudah tidak bergerak setelah menunggu beberapa menit. Dan jarum tersebut menunjukkan angka 6. Berarti tanah ini memiliki kadar pH 6. Sedangkan untuk tanaman standarisasi tanaman nilam yaitu 5,5 sampai 7,5. Ini berarti tanah ini dapat masuk kategori dapat ditanami nilam. Dengan menggunakan rapid test, jika kesuburan tanah kita itu hasil pengukurannya tidak berada pada
ideal atau jarumnya tidak berada pada posisi ideal, maka sebaiknya kita melakukan penambahan kompos atau pupuk lainnya yang dapat menambah nutrisi untuk tanaman. Adapun manfaat daripada tes pH tanah ini adalah untuk mengetahui apakah tanah kita itu dalam keadaan asam ataukah dalam keadaan netral atau basah. Karena seperti kita ketahui bahwa pH tanah, pH standar untuk tanaman nilam yaitu 5,5 sampai 7,5. Jadi sekiranya hasilnya itu di bawah daripada 5,5, maka sebaiknya dilakukan perlakuan dengan penambahan kapur dolomit sebanyak 250 kg per hektare. Agar nantinya jika pH tanah sudah mencapai standar yaitu untuk ditanami nilam, maka pupuk apapun atau unsur hara apapun yang diberikan atau diaplikasikan dapat terserap sempurna